Oke guys mania, kita istirahat dulu di jalan RE Marta Dinata, depan Geraha Marta Dinata. Ini guysnya lumayan. Tapi kalau banyak kan enakan ya, 22 km itu tidak membosankan atau melelahkan. Ini sekali putaran habis istirahat cuman 2 kali. Aduh, nih asiknya nih. Oke guys. Oke mam, lanjut lagi mam. Oke. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dari cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan berdua, ku bahagia. Dalam hidup ini alami semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapu, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini alami semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapu, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Mana mo? Waduh. Iya. Guys. Woi. Ini namanya not mukanya. Oh.
Oh, muka. Nih, daerah sini ada sini. Muka. Si ganteng kalem. Binatang dilindungi itu teh. Mang Ade dilindungi tuh teh. Dilindungi tuh. Waduh, bayungan nih mah dilindungi tuh. Nambah penaknak kumaha tuh juga di dia. Ayam mitos. Ayam mitos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes 22 km keliling-keliling kota Tasikmalaya dalam HUT hari jadi ke-22 tahun kota Tasikmalaya. Ini kalau goesnya barengan ya serasa mengasihkan meskipun jaraknya agak-agak jauh banget. Ini aja udah 2 kali istirahat ya. Istirahat yang pertama di depan Brigit 13 dan sekarang istirahat di Jalan RE Marta Dinata depan dekat dengan Hotel Crown ya. Dan ini adalah jalur antara kota Tasikmalaya menuju Ciamis. Ini kelihatan rame-rame apalagi ditambah penggoes. Inilah mengasihkannya di hari jadi ulang tahun kota Tasikmalaya yang ke-22 tahun. Semoga kota Tasikmalaya semakin maju dan semakin berjaya. Oke pemirsa, ngomong-ngomong tentang hewan langka, nah kebetulan salah satu hewan yang terkenal di Tasik Selatan, tepatnya di Cikatomas, itu adalah muka. Muka adalah salah satu jenis kukang Jawa. Biasanya yang namanya kukang itu jalannya agak-agak pelan ya, santai, nyantai, malas-malasan. Dan mamang ketemu dengan kukang ketika bekerja. Waduh, asik ya. Inilah kalau tugas di Tasik Selatan, kita menemukan banyak sekali hal-hal yang unik. Salah satunya hewan langka seperti muka. Muka atau kukang Jawa merupakan hewan khas dari Jawa, tepatnya dari Tasik Selatan. Di Tasik Selatan ini sangat banyak sekali katanya kukang-kukang alias muka-muka yang berkeliaran malam hari, dan ini adalah hewan nocturnal alias hewan yang hidup pada malam hari. Kukang Jawa atau Nipecibus javanicus adalah hewan endemik Pulau Jawa yang mendiami wilayah barat dan selatan Pulau Jawa. Kukang Jawa biasanya ditemukan di hutan primer, hutan bambu, hutan bakau, hingga perkebunan coklat. Sayangnya habitat kukang Jawa semakin menyusut saat ini. Diperkirakan hanya tersisa 20% habitat untuk kukang Jawa. Untuk daerah Tasik Selatan seperti Cikatomas, Ciamis Selatan, Pangandaran, dan Garut, ini banyak sekali habitat kukang Jawa alias dikenal dengan muka kalau daerah sini. Ukuran kukang Jawa adalah yang terbesar di Indonesia, memiliki berat rata-rata 570 sampai 690 gram dan panjang tubuh rata-rata 29 cm. Kukang telah dikenal sebagai hewan yang berumur panjang. Di penangkaran, kukang bisa bertahan hidup hingga 25 tahun. Sementara di alam liar, umumnya kukang hidup selama 20 tahun. Ciri fisik kukang Jawa alias muka adalah memiliki tampilan fisik yang tampan, sangat unik jika dibandingkan dengan primata lainnya. Fitur mereka yang paling mencolok adalah mata coklat besar yang membuat kukang Jawa tampak karismatik, tampan, berani, dan juga cantik. Waduh. Wajah kukang Jawa berwarna coklat muda atau putih dengan mata yang dibingkai oleh garis-garis coklat tebal yang membentang secara vertikal di wajah mereka seperti topeng rakun.
Garis-garis tersebut membuat mata kukang tampak lebih besar, yang membuat pemangsa yang melihatnya secara sekilas mengira bahwa mereka adalah hewan yang jauh lebih besar. Tubuh kukang Jawa alias muka berwarna krem dan memiliki garis punggung coklat yang mengalir di tulang belakang mereka. Muka juga memiliki tangan dan kaki yang terentang panjang sehingga memudahkan mereka untuk mencengkram dahan pohon. Makanan kukang Jawa alias muka tergantung pada eksudat pohon yang seperti getah yang merupakan sumber makanan penting bagi mereka. Selain itu, muka melengkapi makanan mereka dengan buah, serangga, kadal, hingga telur. Kukang Jawa bersifat nocturnal dan arboreal. Seperti namanya, mereka bergerak dengan lambat dan dapat merangkak di dahan pepohonan. Ya, santai, penting bergerak. Dengan gerakan yang lambat, kukang Jawa alias muka menjadi sangat rentan terhadap pemangsa, sekaligus mereka dapat bergerak diam-diam tanpa terdeteksi pemangsa. Dengan gerakannya yang lambat dan sangat santai sekali, kukang Jawa menjadi sangat rentan terhadap pemangsa. Sekaligus mereka dapat bergerak diam-diam tanpa terdeteksi pemangsa. Waduh, diam-diam menghanyutkan. Meski kukang bergerak dengan lambat, mereka juga memiliki kulit yang sangat tebal, sehingga gigitan predator menjadi tidak terlalu berbahaya. Tapi lamun dicabak bakal mitos juga ulah mana kungsi nyabak ulah tuh itu ya kayak sekarang wah cangna tinggali cangna kamera mah tinggali mana kamera mahnya tuh orang tapi kita ciri itu melong eta ka urang eta tuh balik berarti nu caang ieu teh meureun nya anu teh heula di sawah teh ieu meureun eta bapak lah made tetep ya kan made apakah ini ada pertanda atau enggak ya udah sore dia masuk nanti ditutup dulu bisa kan amun aya binatang turun teh aya petana naon gitu punya cenah turun ka lampur aya gitu nyata model gitu atau aya petana anu maling atau kumaha gitu moalnya hari itu canggah nona darahna sudah puna biasa lagi jahat kok apa bangke jadi gersang ini hah moal satu yang digang oh paingan matak. Jadi konon katanya kalau apa mana darahnya itu karena tulangna nah mana ta oh belum tuh tinggal mana cang tuh ya tuh mau keburnya kali padahal aslinya tuh cang ya. Aduh. Jadi gimana Made mau ditangkap atau gimana? Udah jangan. Oh, tidak boleh ditangkap karena ada mitos kalau ditangkap itu dapat pamali, dapat sial ya. Dapat sial. Nah. Halo Moka Cino. Sok wilujeng rek sakola meureun. Sakola. Aduh. Berarti diantepkeun wae gitu Made. Kakar. Gitu kata aya kayak gitu. Ya. Sok sering ya anu kieu teh. Kadang-kadang udah tekabel listrik, pae eta gitu setrum. Berarti lamun aya ieu berarti aya indung bapana mah teh. Aya agung aya agung. Keberadaan satwa kukang kerap dihubungkan dengan mitos, mulai dari media sihir sampai dibilang satwa pembawa sial. Waduh. Kehidupan orang-orang di Indonesia termasuk di Jawa bagian selatan, termasuk daerah yang memang tempati ini adalah Tasik Selatan, Cikatomas, bahwa yang namanya kukang alias muka ini mengandung mitos
dan juga hal-hal yang yang dipercaya sangat mengandung sihir, magic, bahkan kesantet, waduh, dan juga bisa mengandung pembawa sial, waduh. Mitos seringkali tak masuk akal dan terdengar aneh meski zaman telah berubah, pesat dan teknologi sudah semakin canggih. Tetapi nyatanya mitos terkait kukang alias muka masih cukup dipercaya di beberapa daerah mulai dari Jawa, Kalimantan hingga Sumatera. Di Tasik Selatan sendiri alias di Jawa Barat, muka dipercaya merupakan satwa pembawa sial. Waduh. Primata pemalu ini diketahui bisa menghilangkan rezeki sampai menyebabkan kecelakaan bagi siapa saja yang menyimpan dan memeliharanya. Keberadaan kukang juga dipercaya dapat menyebabkan huru hara apabila darahnya sampai jatuh ke tanah. Wah, jadi kalau ada kukang yang sampai terluka dan menetes di sekitar halaman kita, ini katanya bisa menimbulkan huru hara di tempat tersebut. Bahkan satwa malam ini juga dapat meruntuhkan mahligai rumah tangga hingga sebabkan perceraian. Waduh. Namun meskipun kukang pembawa sial, ironinya mitos-mitos menjadi salah satu faktor maraknya perburuan dan perdagangan kukang alias muka. Hal ini menyebabkan populasi muka alias kukang Jawa menurun drastis di habitatnya. Padahal kukang berperan penting dalam penyebaran tumbuhan di hutan dan pengontrol hama di pertanian. Secara hukum, menangkap apalagi membunuh kukang merupakan tindakan kriminal. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, tindakan ini dapat mengancam pelakunya dengan hukuman penjara dan denda maksimal 100 juta. Oleh percaya atau tidak, yang namanya kukang alias muka di daerah Tasik Selatan dan Jawa Barat itu adalah binatang yang menjadi malapetaka alias pembawa sial. Bahkan masyarakat di sini kalau menemukan kukang itu lebih baik didiamkan saja ya. Bahkan dibiarkan, bahkan ketika ada kukang mati pun itu dibiarkan saja. Jadi katanya kukang ini kelak menjadi pembawa sial bila kita menangkap atau membunuhnya. Apalagi membuat kukang itu patah hati. Maaf. Oke pemirsa, jadi inilah salah satu hewan khas endemik dari Jawa Barat bagian selatan, tepatnya Tasik Selatan, Cikatomas. Kita mengenal muka. Muka ini selalu keluar malam hari untuk mencari makan. Dan kalau malah siang hari, muka ini akan tidur pemirsa. Aduh. Oke pemirsa, jadi kalau kalian jalan-jalan ke Tasik Selatan menemukan hewan seperti ini, jangan takut. Yang penting kalian jangan menangkapnya apalagi membunuhnya. Karena kalau menangkap dan membunuhnya, kalian dapat sial. Sial itu tidak dapat keberuntungan. Waduh. Ya daripada kita dapat sial, lebih baik kita tidak mengganggu, menangkap apalagi membunuh kukang alias muka. Namun di Singapura masih tewak gitu. Ada cara dan Ya, imam muka apa? ya. Saya pernah ninggal ieu teh asa di kebun binatang teh salahon. Moka-moka ge pantai. Ya. Binatang malam. Ya, Nortuna. Binatang malam tidak boleh diganggu yang made. Oke. Binatang malam si moka. Tapi lamun ditewak ulahnya dicabak. Oke. PLN gitu tempat juga. Jadi sok sial. Sial. Cuma deh. Sama biasanya kayaknya benar. Lah. Jadi Ada malah ramai di kebun kali itu pas yang diganggu. diganggu. Nah ini namanya muka. Muka, sana semoga muka. Oh muka, Muka. 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 Muka
muka teh anu pantau di muka. Oke guys. Siang masuk kita. Tak ya. Benar benar. Oh, karena meureun serap meureunnya. Jadi kalau siang hari itu nanti karena Ya pemain Silau. gitu udah datang kalawi seperti itu. jadi matanya itu sensitif terhadap cahaya. Lindung meski datang kalawi ya patar apa ya. Tapi air lupa namun itu tarik di lupa tapi. Tapi inti nama tidak akan diambilnya. Mohon mata mana nanti wani kabur. Terus nganti depan mata air bantu lewat. Jadi inti nama lamun ke orang dia mah pasti dia masalah, tapi lamun beunang ke orang Jakarta mah geus di bawah Kamu mah. orang Jakarta. Nya mah teh. Benar patar. Terang itu. Da saya mah karek kapal teh. Namanya cuma ningali. Ai ningali mah fungsi selama di Jakarta. Terus temen teh ulah-ulah ditewak mah gitu. Kenapa teh ayeuna we ulah ditewak. Sok atuh mah deh suka jadi pelet tuh. Aduh. Pelet. Ini pelet. Hari itu anu konyol aya keneh Marisa. nya Rono ada negara yang kota buahan. Malah kasih kasih berani berani. Kawan. ya. Balatang. Tapi sering sok dengan ieu teh nya. Terus sosok teh kalau nya ieu mah beda ieu. Oke guys, kita lanjut. Mam, yuk. Hai.